Kembali bertemu lagi dengan saya Eugenius Johan Edgar dengan NIM 21A10052. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi dari tugas agama hari ini. Ini mengenai penderitaan yang diderita oleh orang-orang, terutama orang-orang yang pernah mengalami perasaan atau pekerjaan di dunia malam seperti itu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada pertanyaannya, menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur bahkan sejak usia dini yang hidupnya penuh dalam risiko penderitaan mendalam? Terdapat berbagai faktor seperti permasalahan ekonomi, broken home, kemudian kesepian atau tidak mendapat perhatian dari orang-orang terdekatnya, dan itu bisa menjadi salah satu pemicu kenapa banyak orang yang menjadi wanita penghibur, terutama di daerah Bandungan seperti itu ya. Yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat nilai niat baik menuju jalan terang. Narasumber sendiri mengatakan bahwa pekerjaan tersebut memiliki risiko yang sangat besar karena bisa terjadi pembunuhan, dan memang sudah ada kasusnya. Ditambah lagi dengan risiko untuk kontak dengan orang-orang asing yang memang memiliki niat jahat dengan dalih memanfaatkan para pekerja di sana. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur atau manusia yang secara sosial dipandang hina, apa arti penderitaan hidup? Berdasarkan narasumber atau yang saya simpulkan dari narasumber itu, penderitaan hidup yaitu suatu keterpaksaan dari realita yang harus dihadapi oleh narasumber. Dalam kasus ini berupa bercerai dengan suami dan kemudian menjadi orang tua tunggal, anaknya mengalami kecelakaan dan menimbulkan utang besar, hingga terpaksa untuk bekerja di dunia malam sebagai pekerja seks komersial. Pertanyaan nomor 4, menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang pernah dia alami? Kebanyakan dari pelanggannya adalah orang mabuk. Apabila tidak berhati-hati dalam situasi, dalam melihat kondisi lingkungan sekitarnya, bisa saja terluka, tentu saja. Karena pada dasarnya pelanggan datang dengan tujuan mencari hiburan. Apabila pelanggan tersebut merasa tidak terhibur, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ketika pelanggan terhibur pun ada juga hal-hal yang bisa saja menjadi penderitaan tambahan atau derita tambahan bagi pekerja tersebut, seperti tidak membayar atau justru malah dipukuli dan sebagainya. Pertanyaan nomor 5, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi atau pembunuhan terhadap bayi dilakukan? Dari narasumber tersebut, karena terdapat trauma tersendiri akibat masa lalunya. Dulu istri dari narasumber ini memiliki pacar namun ditolak oleh keluarganya. Terdapat kemungkinan bahwa dulu istri narasumber ini juga takut apabila tidak bisa menerima pasangannya yang baru atau yang menjadi suaminya sekarang ini, sehingga memilih untuk melakukan aborsi. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi yaitu faktor usia dan status pendidikan. Usia mereka saat itu adalah usia anak kuliahan, dan istri narasumber takut bila studinya ketika berkuliah ini tidak berjalan dengan lancar, seperti itu. Yang keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apa risiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Ketidaksetiaan ini konteksnya adalah ketidaksetiaan dengan Tuhan ya teman-teman. Dampak penghakiman dari Tuhan sangatlah berpengaruh terhadap citra sang pelaku. Ketika kita mau bertobat dan kembali pada Tuhan, perlahan citra tersebut dapat dilupakan oleh masyarakat sekitar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa cap tersebut akan dibawa hingga mati. Yang ketujuh, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Oke. Cara terbaik untuk menghindari penderitaan adalah
menghadapinya dengan menghadapinya. Bila kita menghadapi apa yang terpaksa kita alami, semua dapat berlalu dengan mudah. Faktor luar yang dapat membantu menghindari penderitaan yaitu support berupa dukungan, doa dari orang-orang terdekat kita. Kutipan kitab suci yang saya ambil yaitu surat Paulus pada Roma bab 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Intinya, teruslah berjuang dalam penderitaan, teruslah berdoa dalam penderitaan, karena Tuhan tahu Tuhan akan membantu apapun kesulitan kalian. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.